Dan ini menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita meruqyah salah satu dari praktisi ilmu tenaga dalam, atau beliau pernah melakukan ritual, pernah melakukan ikut ilmu silat yang di situ ada pengisian dengan menggunakan tenaga dalam. Dikisahkan, beliau menceritakan kepada kami bahwasanya ketika ingin mendapatkan suatu ilmu, beliau disuruh gurunya untuk bertapa di sini, untuk bersemedi di sini. Ini kita lihat ada beberapa makam, ada 3 makam di sini. Yang makam ini orang Blimbing menyebutnya sebagai makam atau Gunung Gajah Belang. Menurut cerita rakyat yang konon katanya entah benar apa tidak, bahwasanya disebut sebagai pangeran atau pendekar Gajah Belang awalnya bernama Joko Samudro. Yang Joko Samudro itu berasal dari Pamekasan, Madura. Kemudian dia menebarkan Islam di sini katanya. Kemudian dia ingin melamar Putri Sedayu pada saat itu. Kemudian diberikan syarat oleh calon mertuanya agar bisa menghentikan kawah letusan Gunung Menjuluk yang ada di Desa Sedayu sana. Nah, kemudian Al-Kisah setelah itu Joko Samudro menerima lamaran tersebut, menerima tantangan tersebut, dan dia bersemedi kembali ke Blimbing lagi, dan dia bersemedi. Dia bersemedi, kemudian dia kembalilah lagi ke Sedayu dan akhirnya berhasil menutup letusan Gunung Menjuluk tersebut. Ini merupakan cerita-cerita yang belum tentu benarnya. Cerita-cerita yang kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena hal-hal semacam ini tidak ada bukti yang otentik, hanya dari mulut ke mulut. Dan ini merupakan kisah-kisah yang bisa membuka pintu khurafat dan membuka celah bagi bangsa jin untuk menipu manusia. Sehingga kita ketahui banyak sekali orang-orang yang melakukan ritual di sini, seperti orang yang habis kita ruqyah pernah melakukan ritual di sini menurut pengakuannya sendiri. Nah, ini sebagaimana yang kita paparkan dalam buku kita, dalam buku Dunia Sihir ini, kita paparkan di sini di antara cara seseorang itu mendapatkan ilmu sihir atau mendapatkan kesaktian, yaitu dengan cara mujahadah nafsiyah, dengan cara bersemedi atau bertapa, atau dalam ilmu sihir putih disebut sebagai tafakkur. Sebagaimana kata Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitab beliau Alamus Syihri wa Sa'wadah, Dunia Sihir dan Perdukunan atau Tukang Suwuk, beliau di situ menyebutkan mujahadah nafsiyah atau bertapa, bersemedi dilakukan dengan cara mengasingkan diri, menjauhi kerumunan manusia. Dan ini kita lihat berada di sekeliling kita ini jauh sekali dari pemukiman, dan hanya ada 3 buah makam di sini. Dan ini alhamdulillah sudah tidak pernah difungsikan, yang sudah tidak terpakai lagi. Artinya kuburan tersebut sudah tidak dipakai lagi, sehingga banyak sekali rerumputan-rerumputan yang hampir menutupi kuburan. Dan kalau kita lihat di sini, kita tadi juga lihat ada bekas bekas
bekas bayang. Apa bayang itu dalam bahasa Indonesianya? Istilahnya dipan lah, dipan. Yang dipan itu memang untuk bertapa di sini. Nah, inilah ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hindari praktek-praktek silat-silat yang di situ justru mengarahkan untuk mendatangkan khodam bangsa jin. Dan ini menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian laki-laki dari golongan manusia yang meminta pertolongan laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Maka jin tersebut menambah dosa bagi dirinya, menambah dosa bagi orang tersebut, menambah kesengsaraan. Saudara kita yang habis kita ruqyah tadi mengatakan dia mengalami gangguan yang aneh ada di matanya. Kemudian kita diagnosa, kita tanya apa yang pernah dia lakukan. Kemudian beliau mengaku pernah ikut silat di desa Blimbing ini, kemudian melakukan ritual, ada olah pernapasan, kemudian dia melakukan bertapa di sini, melakukan mujahadah nafsiyah di Gunung Gajah Belang ini. Dan ternyata kita ditunjukkan tempatnya oleh beliau tadi yang kita ruqyah. Setelah kita cek memang benar, ternyata di sini ada 3 buah makam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kesaktian yang didapatkan melalui khodam bangsa jin, maka ingatlah suatu saat jin tersebut akan menuntut balas, akan mengganggu, baik mengganggu dirinya, keluarganya, maupun anak turunnya. Itu merupakan timbal balik daripada manusia yang sudah bersekutu dengan bangsa jin. Oleh karena itu hati-hatilah, jangan sampai kita terkecoh dengan kesaktian yang semu hanya gara-gara dengan melakukan tenaga dalam, memiliki ilmu-ilmu yang lainnya yang bisa memiliki kemampuan di luar batas kemampuan manusia yang biasa, yang di situ menggunakan khodam jin. Maka berhati-hatilah, karena pasti khodam itu akan menuntut balas atas jasa yang pernah diberikan kepada orang tersebut. Ini bisa kita buktikan tadi. Ketika orang tersebut sudah nikah, kemudian diganggu saja. Bahkan matanya yang sebelah kiri itu diganggu. Sakit, diperiksakan kemana-mana, tidak sembuh, tidak ada penyakitnya. Dan alhamdulillah ketika tadi kita ruqyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Yang awalnya beliau tadi Masya Allah sakit sekali, merasakan sakit di matanya, bahkan sampai kepalanya ini dibenturkan ke tembok karena merasakan sakitnya. Dan waktu kita ke sana memang juga kita melihat beliau habis periksa ada obat penghilang nyerinya, namun tidak akan berefek. Kenapa? Karena sakit yang dideritanya karena gangguan jin, bukan karena sebab medis. Inilah pentingnya ruqyah itu harus jeli. Wallahu ta'ala alam. Terakhir pesan saya kepada saudara-saudara saya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hindari silat-silat, kanuragan-kanuragan yang menggunakan ilmu tenaga dalam, yang menggunakan khodam jin. Wallahu ta'ala alam. Nun wal qalami wa mayasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.